Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Kita awali dengan berdoa dulu. Dipersilakan ketua kelas untuk Jini mengawali berdoa ya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Guru. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Ini udah dipimpin berdoa. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, saya absen dulu ya di sini. Revina ada ya? Revina? Dah. Meta ada? Husen? Oh ya, Husen tadi ini WA ke Bapak tadi katanya ini keponakannya meninggal dunia. Serta Dimas jaringannya nge-lag katanya. Berarti tinggal anak ini saja, tidak apa-apa, nanti rekamannya akan saya kirim ke mereka. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah. Kita juga harus selalu bersyukur ya, kalian masih bisa belajar walaupun hanya bertatap maya ini. Walau tatap maya, kita harus bersyukur ya. Terus gimana Pak caranya bersyukur ya? Kalian harus bisa bersyukur dengan cara menunjukkan sikap-sikap kepelajaranan kalian. Jadi kalian sebagai pelajar harus bagaimana? Jadi yang pertama kalian harus belajar yang rajin, berbuat baik. Baiklah, tujuan pembelajaran kali ini, tujuannya kalian supaya bisa memahami unsur-unsur bentuk aljabar seperti itu. Dan juga kalian diharapkan nantinya bisa melakukan operasi bentuk aljabar. Seperti itu. Kalian juga harus aktif nanti. Ketika saya tanya harus bisa kan, sudah belajar kan ya tadi malam ya semuanya ya? Sudah, Pak. Terus, nah ini kalian kemarin sudah mengerjakan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi himpunan. Kalian juga sudah sangat memahami materi tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan nilai tugas kalian yang lumayan bagus. Seperti itu. Kalian bisa menyelesaikan soal himpunan itu kemarin dengan baik. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah menyelesaikan LKPD himpunan. Gambarnya seperti ini. Yang kemarin kalian kerjakan, pasti kalian ingat. Ingat nggak seperti ini, Zidan? Ingat ya? Masih ingat, Pak? Coba jelaskan definisi tentang himpunan itu apa? Coba Gini. Himpunan itu kumpulan, Pak. Nah, kumpulan, betul. Jadi himpunan itu kumpulan ya. Sini saya punya cerita. Yang pertama itu ceritanya adalah cerita kelereng. Punya Adi 2, punya Tono 3. Nah, berarti kalau ditulis di dalam bentuk matematika gimana penulisannya? 2 tambah 3. Nah, seperti itu. Itu siapa yang barusan yang bicara itu ya? Yang barusan bicara? Revina, pinter Revina. Nih saya tulis Revina, nanti saya kasih nilai tambahan untuk Revina. Sudah bisa menjawab. Kita buktikan ya. Coba kalian lihat di layar kalian itu ada, nah penulisannya 2 ditambah 3. Kalau saya punya seperti ini, coba. Saya punya 3 apel dan 5 mangga. Itu penulisannya gimana? 5 tambah 3. 3 tambah 5. Itu yang bicara itu barusan. Nah, di sini ada gambarnya apa itu? Ada yang bisa nyebutkan nggak? Bawang. Bawang itu ditempati apa itu? Keranjang. Di situ ibu memiliki apa itu? 2 keranjang bawang. Peter, berarti ibu memiliki 2 keranjang bawang putih. Adik memiliki 1 keranjang bawang putih dan 7 bawang putih. Bawang putih. Ada keranjangnya ya? Iya, Pak. Nah, terus ini penulisan matematikanya gimana kira-kira itu? 2 ditambah 7. 3 ditambah 7. Ya, ditambah 7. Di dalam keranjang itu ada berapa bawang putih? Ada yang tahu nggak? Nggak bisa dihitung, Pak. Jadi bawang putihnya itu ada berapa kita nggak tahu. Maka dari itu kita harus membuat permisalan. Jadi keranjang itu kita misalkan, terserah mau dimisalkan A, B, C, D, dan seterusnya. Adik punya berapa berarti? 1X 1X, terus ini, yang ini? ditambah 7. Kita coba ya, berarti ibu 2X ditambah 1X punya adik, ditambah 7 punyanya adik juga. Nomor 1,
Tono membawa satu kantung apel dan satu apel di tangan. Bagaimana bentuk matematis dari jumlah apel? Coba gimana? Langsung jawab coba. Ditambah 1. Kalau di dalam keranjang, kalau keranjang tadi kita simbolkan X, berarti apa X itu? Disebut variabel. Sedangkan 2 ini adalah konstanta. Kalau 7, koefisien. Bukannya kalau 7 itu konstanta ya, Pak? Nah, itu Nabila pinter itu, kritis itu, Nabila. Nabila, saya tulis juga namanya Nabila. 7 itu adalah konstanta. Sedangkan yang koefisien adalah 2. Kalau di belakangnya ada huruf atau simbol, X, Y, Z, A, dan lain sebagainya, itu adalah koefisien di depannya. Pasti koefisien. Sedangkan yang sendirian, atau jomblo istilahnya, itu adalah konstanta. Paham ya? Di sini ada bentuk operasi aljabar. Yang pertama, kalian harus memahami penjumlahan dan pengurangan. Pak, penjumlahan aljabar itu gimana? Sama seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, sama. Pengurangan gimana, Pak? 2 kurangi 1 sama dengan 1, sama. Tetapi perbedaannya di sini adalah, coba kalian baca, suku-suku yang dapat dijumlahkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Pak, suku-suku yang sejenis itu gimana? Nah, kita balik tadi. Keranjang dengan keranjang ini sejenis. Keranjang dengan timba itu sejenis apa enggak? Enggak. Saya punya 2 jeruk dan 1 apel. Sedangkan Zidan punya 2 jeruk dan 1 apel juga, sama. Berapakah jeruk kita? 4. 4. Berapakah apel kita? 2. 2. Pintar. Seperti itu. Apakah boleh jeruk digabungkan sama apel? Tidak. Tak boleh. Kenapa? Karena beda itu buahnya. Nah, beda, Pak. Beda jenis. Mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan di link Google Classroom dan di grup WA. Nah, di sini kalian nanti tulis tangan saja. Di LKPD di sini kalian tulis tangan. Anggota kelompoknya siapa kalian tulis. Kan sudah dibagi ya per grup WA ya. Iya. Itu nanti nulisnya hanya jawabannya saja apa semua tulisan ditulis? Jawabannya saja. Kalian bisa mengerjakan sekarang, bisa meninggalkan grup Gmeet, tetapi nanti pukul 13.40 kalian harus sudah masuk ke Gmeet lagi ya. Paham, Pak. Paham. Tadi ya, masuknya di link tadi seperti itu. Silahkan berdiskusi di grup kelompok. Kalian bisa tanya jawab di sana. Kalian bisa beralih ke grup WA. Tanya di sana sudah. Yang bingung-bingung tanya. Monggo. Silahkan. Sampai jumpa nanti. Yuk diskusi. Padahal barusan aku yang ngomong, bukan Gladys. Sinyalku nggak bisa, itu jam barang aku tadi. Bos kelompoknya sebutan. Ini yang aktivitas 1, mengenal bentuk dan unsur-unsur aljabar. Jadi di situ ditanyakan, ada gambar banyaknya pulpen Ani 2 dus. Kemudian banyaknya pulpen Rida 2 dus dan 3 pulpen. Berarti gambar yang sebelah kanan banyaknya pulpen Rina. Kalau dari gambar yang kiri berarti ada 1 dus sama 2 pulpen. Jika dus disimbolkan dengan huruf A, maka banyaknya pulpen yang dinyatakan dalam bentuk aljabar adalah banyaknya pulpen Ani itu 2A. Berarti di sini pedagang pasar Patrang kan butuhnya 20 karung beras, berarti 20X dikurangi Pak Ahmad punyanya 17 karung beras, berarti 17X. Nah, 20X dikurangi 17X hasilnya 3X. Itu Pak, kegiatan 2 juga Pak? Kegiatan 2 itu kan saya pikir apa namanya ya, kalian juga sudah mengerjakan seperti itu. Saya juga lihat hasilnya punya kalian sama.
Langsung ke kesimpulan aja sudah, nggak apa-apa. Baik Pak, berarti saya langsung bacakan kesimpulannya. Sini. Nah, jadi berdasarkan tabel di atas, tuliskan pernyataan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau pada penjumlahan, sebentar Pak, sebentar. Kalau pada penjumlahan itu dari tabel itu kalau dibolak-balik itu Pak hasilnya sama. Tapi kalau pada pengurangan, kalau dibolak-balik hasilnya beda Pak. Itu kesimpulan saya. Ini dari kelompok lain sepertinya sama, ini sama semua ya. Sepertinya seperti itu dari kelompok 2 dan kelompok 1. Kita ambil satu saja di sini, satu kelompok saja karena keterbatasan waktu kita dalam pembelajaran seperti itu. Jadi tadi sudah dibahas oleh kalian di LKPD, kalian sudah mengerjakan, berdiskusi juga di WA, walaupun ada yang telepon, ada yang japri tadi, tapi saya arahkan kembali ke grup kelas seperti itu. Jadi kita lanjut ke operasi bentuk aljabar. Tadi bentuk aljabar itu ada suku. Yang pertama itu suku. Suku yaitu bagian dari bentuk aljabar yang dipisah dengan tanda minus atau plus. Seperti itu. Faktor. Nah, ini ada faktor juga. Faktor adalah bilangan yang membagi habis bilangan lain atau suatu hasil kali. Sedangkan koefisien seperti yang kalian sebutkan kebanyakan tadi dan sudah dikerjakan di LKPD, koefisien, saya tarik kesimpulan di sini adalah koefisien merupakan faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu peubah. Seperti itu. Jadi, yang biasanya ada di depan variabel itu disebut koefisien. Jika koefisiennya X, maka yang di depannya X. Seperti itu. Sedangkan konstanta adalah lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu atau bilangan konstan atau tetap. Seperti itu. Jadi konstan ini berdiri sendiri, nggak punya variabel X, Y, dan lain sebagainya, itu konstanta. Sedangkan variabel merupakan suatu yang beragam, sehingga sifatnya dapat berubah-ubah bermacam-macam, dan biasanya dilambangkan dengan huruf. Ada 26 huruf abjad alfabet, jadi kalian bisa memilih salah satu dari itu. Bisa X, Y, A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kalau sudah paham, ini ada sedikit tugas buat kalian. Contoh soalnya seperti ini. Ada harga 3 dus buku dan 5 dus pensil adalah 42.000. Jika harga 1 dus buku adalah 3 kali harga sedus pensil dan kalian memiliki uang 50.000, berapa dus buku dan dus pensil yang bisa kalian beli? Serta berapa sisa uang kembalian? Jadi kalau kalian punya uang 50.000, kira-kira bisa beli berapa dus buku dan berapa pensil? Itu terserah kalian. Ini bukan kelompok tapi individu. Kalian bisa mengerjakan. Contoh, lalu kirim hasil foto pada barcode ini. Pada barcode ini, kalian bisa scan menggunakan HP kalian, dan PowerPoint ini akan saya share di WA grup sebentar lagi. Terserah sudah siapa. Variabel itu apa tadi? Sesuatu yang belum diketahui nilainya dan bisa disimbolkan dengan huruf. Nah, itu pinter Zidan itu. Tepuk tangan untuk Zidan ya. Zidan pinter sekali Zidan ini. Sudah, kalau kalian memang sudah paham dari situ, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian dan penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pemfaktoran bentuk aljabar. Seperti itu ya. Penting sekali untuk kalian ketahui, pada materi selanjutnya kita tidak beranjak pada bentuk aljabar. Jadi tetap di bentuk aljabar saja. Karena ini materinya banyak sekali ya. Karena nanti ada pecahan juga, ada dan lain sebagainya seperti itu. Silahkan kalian belajar sendiri di rumah, dibuka bukunya. Kalau memang tidak bisa, kalian bisa WA group atau di Google Classroom seperti itu. Kalian bisa WA pribadi jika malu seperti itu. Dan jika tidak ada yang ditanyakan, tugas kalian silahkan dikerjakan. Saya tunggu 1 hari dari sekarang, 24 jam dari sekarang. Silahkan diupload tugasnya. Dan saya kira cukup sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, jaga protokol kesehatan juga. Jangan lupa diupload tugasnya ya. Dan dipersilakan untuk Sisil untuk memimpin berdoa. Sil, diem tok dari tadi soalnya. Untuk mengakhiri. Ya. Kameranya berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri. Sebelum diakhiri, silakan on kamera, saya foto dulu.
Jadi terima kasih waktunya untuk kali ini ya. Zida, Nabilatu, Sisil, Anggita, Nurul Istiqomah juga terima kasih. Aku, Pak. Ya, Asmadi, Meta, kalian sudah bisa meninggalkan grup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.